Hai generasi anxiety, kamu pernah nggak curhat ke orang tuamu soal depresi atau kondisi psikologis tertentu? Nggak pernah atau pernah tapi malah dicuekin? Ya meskipun penelitian bilang kalau generasi kekinian lebih aware sama kesehatan mental, ada perbedaan cara memahami isu ini di generasi yang lebih tua. Bukannya ditemenin ke psikolog, malah dikatain lebay. Ya gimana? Nah sebenarnya apa sih yang bikin anak muda sekarang gampang depresi? Dan apakah awareness soal mental health adalah solusi? Simak sampai habis ya. Kita kenalan dulu sama Anne Helen Patterson, penulis buku The Burnout Generation. Siapa yang pada burnout? Ya tentu generasi milenial sama adik-adiknya. Anne ngejelasin pakai curhatnya sendiri nih, gimana krisis ekonomi tahun 2008 bikin generasinya susah cari kerja. Apalagi yang bergaji layak, ada jaminan kesehatan, sama peningkatan jenjang karir. Nah, yang juga bikin milenial frustasi adalah wejangan-wejangan dari generasi tua soal cara hidup ideal. Generasi Z, kamu-kamu yang lahir antara 95 sampai 2010 mungkin pada cuek ya. Tapi bagi milenial yang lahir awal 80 sampai awal 90-an, mereka ini masih berusaha memenuhi harapan generasi tua. Salah satunya nih, konsep gaya hidup mindful atau slow living, yang katanya bisa bikin pikiran tenang dan sejahtera. Anne bilang gimana mau praktekin orang tiap hari kepikiran utang kuliah, cari kerja sesuai passion, juga nyari tempat tinggal. Itu buat yang di Amerika. Tapi sebenarnya tiap negara punya triggernya masing-masing. Kita lihat di Asia ya. Di Jepang ada kultur kerja yang sangat tinggi dan perekonomian yang gak selalu stabil. Di Korea sama aja, tingkat persaingan antar individu di sana tuh ketatnya gak main-main. Nah, kalau secara universal ada nih, yang lagi kamu buka sekarang dan bakalan kamu pantengin sampai mau tidur nanti. Ya, aplikasi media sosial. Udah banyak riset yang bilang kalau medsos berpotensi bikin depresi. Salah satunya karena bisa memunculkan pandangan keliru terhadap kehidupan orang lain. Ya iyalah, medsos kan tempat pencitraan, yang diupload yang seneng-seneng, yang udah difilter. Makanya gampang bikin orang insecure, mikirnya, wah hidupku kok gak seperfect orang-orang. Udah gitu sekarang ada pandemi, kalau ini kebangetan sih. Semua orang jadi was-was, kapan ya situasinya normal, mau nganggur sampai kapan nih? Kira-kira tempat kerja aku bisa bertahan sampai kapan deh? Dan ini bukan soal cuan doang, secara psikologis, pandemi terbukti mengusik kewarasan kita. Ini terungkap dalam riset American Psychological Association yang dirilis pada Oktober 2018. Semua faktor di atas mengerucut pada kondisi di mana generasi Z, anak-anak muda kekinian lebih rentan kena masalah mental ketimbang generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat kondisi yang di Indonesia. Menurut riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada remaja berusia lebih dari 15 tahun adalah 9,8%. Angka ini naik dibanding 2013 yaitu 6%. Jadi wajar kalau muncul laporan 3 dari 4 generasi Z dan setengah dari generasi milenial memilih resign dari kerjaan karena masalah mental. Sedih ya, tapi ada positifnya kok. Sebab kondisi itu akhirnya bikin generasi kekinian lebih aware sama isu kesehatan mental. Ini risetnya bejibun, tapi sekarang coba kita lihat lagu-lagu musisi muda yang lokal dan indie gitu. Banyak kan yang temanya self-love, insecurity, trauma, anxiety. Pokoknya yang jarang atau nggak pernah disinggung sama musisi lawas. Dan responnya keren-keren loh, coba cek kolom komentar di YouTube. Anak muda pada saling menguatkan satu sama lain, bahkan sama orang asing. Empati mereka cepat terbangun. Dan aku jamin kamu bisa nemuin hal yang sama di TikTok, Instagram, Twitter, Clubhouse, dan platform medsos lain. Keren ya, tapi agak ironis juga sih. Medsos biang depresi tapi juga dipakai buat cari support system. Lah, emang di rumah gak dapet support system? Masalahnya ada semacam gap pemahaman antara generasi tua dan generasi muda terkait mental health. Banyak orang tua yang gak paham atau menolak paham, atau ngerti tapi gak dipandang sebagai isu yang penting. Outputnya, banyak anak trauma, udah ngumpulin keberaniannya lama, pas mulai curhat gak didengerin, dimarahin, dibilang lemah, ya gimana gak makin down. Apalagi keluarga juga bisa jadi sumber masalah mental loh. Tom Sinford, psikiater dari Universitas Exeter Inggris bilang, kondisi keluarga yang kurang kondusif bisa memicu depresi. Misal, orang tua dengan gangguan mental, ada perceraian, finansial buruk, atau rendahnya dukungan sosial. Di Asia lagi, masalah makin pelik karena ada stigma terkait masalah mental itu sendiri. Akhirnya si anak memilih lari ke dunia maya, di mana mereka bisa ketemu sama temen yang senasib.
dan bisa curhat tanpa dijudge atau dibilang perasaannya nggak valid. Saat dia belum paham atau belum siap mencari pertolongan psikolog, medsos setidaknya bisa jadi ruang buat melegakan beban pikiran. Oke lah, yang penting tetap pakai medsos sesuai kebutuhan ya. Pastikan medsos bikin kamu bahagia, bukannya insecure, apalagi stres. Dan ingat, self-diagnose juga berisiko. Jangan ragu pergi ke tenaga profesional kalau memang diperlukan. Kamu juga bisa sharing di kolom komentar video ini, siapa tahu unek-unekmu bisa dibahas di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe YouTube Tirto, dan follow juga Instagramnya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. See ya!